semuanya, perkenalkan aku Arbia Kusuma Ibna Apfa dengan NIM 00240919 bersama rekan aku. Hai, perkenalkan nama aku Antika Teresiana dengan NIM E00240818. Nah, di sini kita akan menceritakan sebuah kasus prestasi antara PT Sinar Abadi Tekstil dan CV Mitra Sandang Nusantara. Selamat menyaksikan. Dalam dunia bisnis, sebuah kerjasama dibangun atas dasar kepercayaan. Namun, ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka permasalahan tersebut dapat berubah menjadi sebuah sengketa hukum. Dan dalam hukum perdata, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah wan prestasi. Jadi, wan prestasi itu sebuah pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Kasus ini bermula ketika PT Sinar Abadi Tekstil sebagai penggugat menjalin kerjasama dengan CV Mitra Sandang Nusantara sebagai tergugat. Kerjasama tersebut berupa pengadaan 2.000 meter kain batik printing dengan total nilai perjanjian sebesar Rp320 juta. Nah, dalam perjanjian tersebut, tergugat berkewajiban menyerahkan seluruh pesanan yang seharusnya paling lambat itu tanggal 5 Maret 2024. Jadi, sebagai bentuk keseriusan dan itikat baik, penggugat telah membayar uang muka sebesar 50% dari total nilai perjanjian, yaitu sejumlah Rp160 juta. Nah, tapi teman-teman, permasalahan ini mulai muncul nih ketika waktu penyerahan barang telah jatuh tempo. Permasalahan tersebut muncul ketika barang yang dijanjikan ternyata tidak pernah dikirimkan oleh pihak tergugat. Penggugat telah berulang kali menghubungi tergugat untuk meminta kepastian. Bahkan, penggugat juga telah memberikan 3 kali surat somasi sebagai bentuk peringatan resmi. Namun sayangnya, hingga batas waktu yang telah diberikan, nyatanya tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini mengakibatkan penggugat mengalami kerugian material dan terganggunya proses produksi perusahaan. Nah, jadi teman-teman, itu dia yang sudah kami sampaikan berkaitan dengan kasus posisi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai gugatan. Jadi gugatan ini diberikan oleh penggugat kepada pihak tergugat yakni CV Mitra Sandang Nusantara. Jadi gugatannya karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, jadi penggugat akhirnya mengajukan gugatan wan prestasi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam surat gugatannya, penggugat telah menjelaskan bahwa tergugat telah lalai memenuhi prestasinya sebagaimana yang sudah tertuangkan di dalam isi perjanjian. Nah, penggugat juga mendasarkan gugatan ini pada ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kelalaian debitur. Kemudian, selain itu, penggugat meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa tergugat pasti telah melakukan wan prestasi. Tidak hanya itu, penggugat juga meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tidak dipenuhinya perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata, gugatan seperti ini diajukan dalam bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Jadi, pada dasarnya, setiap perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan kasus tersebut, unsur wan prestasi dapat terlihat dari tidak terpenuhinya kewajiban tergugat untuk menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan di awal. Selain itu, adanya somasi yang telah diberikan juga hal ini memperkuat lagi bahwa tergugat telah berada dalam keadaan yang lalai. Nah, dalam proses hukum acara perdata, penggugat wajib membuktikan nih dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti yang nantinya juga akan disampaikan melalui persidangan. Nah, alat bukti itu apa aja sih? Nah, di alat bukti ini ada perjanjian tertulis, bukti transfer pembayaran, hingga surat somasi yang diajukan dalam persidangan. Kemudian, apabila hakim menilai gugatan terbukti, maka tergugat dapat dihukum untuk membayar sebuah ganti kerugian. Jadi dari kasus ini kita dapat memahami bahwa sebuah perjanjian bukan hanya sekedar kesepakatan biasa, Melainkan sebuah hubungan hukum nih yang dapat menimbulkan antara hak dan juga kewajiban. Jadi kewajiban ini untuk bagi para pihak. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka Hukum hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum. karena setiap janji dalam hukum memiliki konsekuensi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.